Ya kita berharap bahwa ada terjadi perubahan secara signifikan dalam hal ketenagakerjaan. Perubahan itu harus berpihak pada keadilan dan kesejahteraan sebagaimana yang diamanatkanlah oleh undang-undang dan Pancasila itu sendiri, yang saat ini jauh panggang daripada api, dan itu sangat dirasakan dan telah bertahun-tahun dirasakan bagaimana perjuangan rekan-rekan pekerja, buruh, serikat pekerja, ya, buruh atau pekerja di sini dalam hal lintas sektor, baik tani, nelayan, informal, formal, guru misalnya, ya. Jadi kita akan berbicara tentang dimensi kehidupan masyarakat atau rakyat Indonesia. Ketika berbicara masalah dimensi kerakyatan, maka kita akan berbicara dari hulu dan hilir. Berbicara hulu dan hilir, maka berbicara tentang politik, sosial, budaya, hukum, ya. Yang sampai saat ini sebagaimana tadi rekan-rekan sudah nyatakan secara tegas bahwa realita yang ada tidak dalam konteks berkeadilan dan berkesejahteraan. Yang diharapkan ke depan adalah bagaimana khususnya elemen pekerja atau buruh ini sebagai representatif masyarakat atau rakyat Indonesia itu bisa merasakan, ya, dan secara faktual pun juga mendapatkan kelayakan dalam hal kita berbicara tentang pengupahan, ya, fasilitas-fasilitas lainnya, kesehatan, pendidikan, ya, hiburan misalnya. Ini perlu ditekankan dalam konteks yang memang layak. Nah, tadi disinggung masalah PPN lah, ya, lalu disinggung masalah pajak-pajak lainnya, lalu disinggung tentang bagaimana dengan aset-aset bangsa ini yang ternyata tidak dimaksimalkan dalam hal pengupayaan untuk kesejahteraan rakyat. Ini kan menjadi anomali, sehingga pemerintah harus benar-benar kembali kepada khitahnya, yakni untuk menegakkan atau untuk mencapai butir-butir yang diamanatkan oleh Undang-Undang 1945 dan Pancasila. Secara umum seperti itu. Karena kalau kita bicara masalah secara detail, sangat banyak persoalan kita, mulai dari penegakan hukum, ya, yang tidak sedikit menimbulkan masalah amburadul terkait dengan istilah oknum, tapi oknumnya kebanyakan, ya, di lembaga-lembaga aparat penegak hukum, ya. Ini menjadi miris dalam kehidupan kita yang sebenarnya andai saja diikuti falsafah, kalau kita menganggap itu falsafah, bagaimana ideologi kita, ya, saya pikir tidak akan terjadi. Jadi secara umum kita berharap bahwa pembebanan kepada rakyat itu adalah menjadi opsi terakhir jikalau memang hal-hal lainnya dalam hal pendapatan, kalau kita berbicara masalah pendapatan untuk negara dalam hal mendukung pembangunan, itu dimaksimalkan dari sumber daya alam yang kita miliki, dari seluruh sektor atau lini yang ada, perikanan, ya, pertambangan, kehutanan misalnya, apalagi. Lalu menimbulkan keadilan dalam hal pendidikan, bagaimana agar pendidikan ini menjadi concern yang benar-benar dapat dinikmati, ya, tidak hanya sekedar lip service aja, ya.
Karena semua konteks yang ada saat ini, masyarakat pada umumnya menganggap bahwa itu hanya sebuah artifisial aja, artifisial kata-kata. Ya, ini yang kita berharap bagaimana antara tindakan dan harapan tujuan itu selaras, yang dimana direpresentasikan oleh pemerintah yang ada. Jadi saya pikir itu Pak Pres yang kita inginkan. Masalah memang agak menggelitik juga ketika kalau kita mengutip bagaimana statement Bu Sri Mulyani, malah tadi juga sudah disinggung oleh rekan-rekan Pak Pres bahwa ketika bicara tentang PPN maka melihatnya kepada negara yang maju, tapi tidak disinkronkan dengan berapa upah yang mereka terima, lalu bagaimana penegakan pendapatan negara itu difokuskan dalam bentuk SDA. Ini menjadi sedih, kita sedih karena sampai saat ini harapan iya, tetapi kalau saja pemerintah saat ini tidak merealisasikan harapan itu, yang juga harapan itu sebenarnya adalah sesuatu hal yang realistis dalam hal ini dari harapan rakyat Indonesia, maka kita kembali kepada dunia yang tidak membahagiakan sebagaimana yang kita rasakan saat ini. Kira-kira itu Pak Pres. Jadi semoga adapun harapan saat ini yang digaungkan oleh pemerintah konteks dalam hal ketenagakerjaan, kita berharap itu tetap konsisten, tetapi jangan lupa bahwa dimensi sebagaimana tadi yang saya sampaikan, dimensi tentang bangsa ini tidak hanya sekedar dimensi ketenagakerjaan, tetapi itu sangat terkait dengan seluruh aspek-aspek lainnya, dan semuanya kembali kepada pemerintah karena mereka lah yang memiliki alat, mereka yang memiliki kuasa, seperti itu.